Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Wibowo. Saya dari kelas 10 akuntansi 3 ingin menjelaskan tentang rumus-rumus Excel yang telah diajarkan oleh guru saya. Jadi langsung aja ke videonya atau ke rumusnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang berisi tentang data nama siswa, nilai, dan lain-lain. Di sini saya akan kenapa nama siswa kosong? Saya akan menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu rumusnya sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Terus ditanya lookup value. Lookup value itu gunanya menanyakan mau di tabel nomor berapa sih, atau nomor berapa yang bakalan dijadiin tabel. Nah, terus ada table array. Table array itu tabel yang mana yang akan dijadikan data. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit tabel. Jadi di table array ini kita blok semuanya sampai dari 1 sampai sini. Terus setelah itu di Excel juga ada yang namanya absolute reference. Absolute reference itu gunanya untuk mengunci kolom dan baris. Nah, terus setelah itu baru kita batasin lagi. Batasnya juga sesuai komputer kalian atau laptop kalian. Kalau misalnya saya itu titik koma, ntar ada yang titik, ada yang koma, ada juga yang titik 2. Nah, kenapa saya kasih 2? Karena VLOOKUP ini kita ngelihatnya vertikal atau tegak lurus ke bawah. Jadi kenapa saya kasih 2? Karena data nama siswa itu ada di kolom nomor 2. Jadi saya kasih nomor 2. Terus setelah itu baru kita kasih false. Terus tutup kurung. Nah, namanya sudah muncul. Terus tarik ke bawah biar lebih cepat. Oke, kalau mau diulang-ulang sendiri juga nggak apa-apa. Terus setelah itu karena NH, UTS sama UAS itu sama, makanya kita copy aja dari sini. Pencet Ctrl C. Setelah itu di enter, jangan lupa biar nggak hilang. Setelah itu baru di Ctrl V atau paste di sini. Nah, ini kan masih nama. Nah, jika masih nama, 2 ini diganti oleh 3 karena di tabel yang tadi yang kita udah blok itu tabel NH itu ada di kolom nomor 3. Jadi kita ubah jadi 3. Nah, udah muncul, tarik lagi ke bawah. Sip. Setelah itu UTS-nya juga sama, pakai VLOOKUP juga, makanya kita itu paste aja atau Ctrl V. Terus ini 4. Ya, kayak tadi yang ini 3 karena NH di kolom nomor 3. Kalau UTS di kolom nomor 4. Itu baru ditarik ke bawah lagi. Setelah itu ada UAS juga sama, pakai VLOOKUP, Ctrl V atau paste lagi. Setelah itu call index number-nya diganti 5 karena ini di kolom nomor 5. Jadi tinggal ditarik ke bawah. Nah, itu. Oke, selanjutnya ada total nilai. Total nilai itu pakai rumusnya sum. Jadi sum ini gunanya untuk memudahkan menjumlahkan total nilai atau total harga atau apapun yang disebut total. Kenapa nggak ditambah, Bang? Atau kenapa nggak ditambah? Ini semuanya kenapa nggak ditambah? Karena lama, guys. Coba kalau misalnya harga atau nilainya itu lebih daripada ini, kan susah, makanya kita pakai sum. Jadi
sum, terus tarik ke bawah sum. Oh, tadi rumus sum itu ini diblok semuanya, setelah itu baru tutup kurung. Nah, lanjut, terus ada average. Average itu gunanya untuk menuliskan nilai rata-rata. Average. Kenapa nggak pakai yang total nilai, Bang? Atau kenapa nggak pakai total nilai? Karena ya nggak mungkin dong orang nilainya gede banget segitu. Jadi kita ada nilai rata-rata. Nah, ini diblok semua. Tulis rumusnya sama dengan average, terus diblok, habis itu tutup kurung. Nah, jadi setelah itu baru ditarik ke bawah. Nah, setelah ada average, kita nentuin rankingnya orang nih. Orang itu tuh rankingnya seberapa? Kita pakai rumus rank. Daripada kita nerka sendiri kan, ini berapa ya gitu. Nah, jadi kita pakai rumus rank. Rank di sini di rumusnya ditanya number. Number itu kita pakai nilai rata-rata. Setelah itu baru di titik koma atau batasnya, atau koma atau titik tergantung laptop kalian. Setelah itu ref ini kita blok semuanya sampai bawah. Setelah itu baru kita pakai yang namanya absolute reference. Terus setelah itu baru di batas lagi. Terus setelah itu baru pencet ini aja, klik 2 kali nolnya. Terus setelah itu baru tutup kurung. Dia ranking 5 nih. Setelah itu udah. Nah, gitu. Kalau misalnya nggak ada absolute reference atau kunci kolom sama baris, dia nggak bakalan sinkron sama ranknya. Jadi dia bakalan aneh ranknya. Masuk ranking 1 ada 3 gitu. Nah, terus lanjut. Di sini ada if. If itu gunanya jika. Nah, di sini ada logical test. Di sini saya sudah buat keterangan. Jika nilai siswa dari UTS dari NH sampai UAS itu KKM-nya adalah lebih dari 76, maka dia lulus. Jadi kita bikin di nilai rata-rata ini, kita klik, terus kita tulis keterangannya lebih dari atau sama dengan 76. Maka, value if true-nya jangan lupa kalau huruf pakai tanda petik. Dia lulus. Terus value if false-nya dia tidak lulus gitu. Baru ditutup. Udah, dia lulus karena dia nilainya di atas 75. Terus setelah itu lanjut, di sini ada yang namanya nilai terbesar. Nilai terbesar itu gunanya untuk mengetahui siapa yang paling besar nilainya di antara mereka semua. Jadi rumusnya itu sama dengan max, buka kurung, terus kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Terus setelah itu baru tutup kurung. Nah, udah. Daripada lama kita satu-satu, kita tarik ke kanan. Karena kalau misalnya kita tarik ke bawah, itu beda rumus lagi. Nah, terus setelah itu ada min. Min itu gunanya untuk menghitung nilai yang paling rendah, nilai terendah. Siapa sih yang paling rendah gitu? Ternyata 60. Berarti kita tarik ke sini, udah sinkron sama yang di atas. Setelah itu ada jumlah data. Jumlah data itu rumusnya bukan sum ya guys ya. Rumusnya count. Count itu gunanya untuk menghitung jumlah data di sini. Jadi misalnya kalau kalian pengen ngitung data yang beribu-ribu, jangan pakai hitung sendiri dari atas sampai bawah. Kita pakai count aja. Nah, terus udah sinkron sama yang di atas karena yang di atas juga 14 semua. Oke. Setelah itu ada tanda tangan. Tanda tangan kita ke insert.
insert, terus habis itu ada illustration. Tapi kalau di apa, tergantung masing-masing laptop. Kalau ada juga sebagian yang laptopnya itu langsung shape, tulisannya shape atau apa gitu. Tapi kalau saya ada illustrationnya dulu di sini. Pencet illustration terus shape. Habis itu biasanya saya pakai ini buat tanda tangan, bikin bentuknya. Oke. Nah, misalnya gini, bikin ini. Oh, salah. Oke, ini gini. Terus shape. Habis itu ini, habis itu kita bentuk tanda tangan, terserah mau tanda tangan kayak gimana. Setelah itu gini misalnya. Oke, terus pencet enter. Nah gini, kalau mau diwarnain juga boleh, ini pakai ini. Karena ini buat tutor doang, jadi ya saya bikin satu. Setelah itu ada rumus yang namanya lower proper. Jadi di sini tuh gunanya buat kan kadang ada yang nanya ya, gimana sih cara ngecilin semua tulisan di Excel, kok nggak ada sih di home. Caranya ini, pakai lower. Ketik nama yang tadi, pencet nama yang tadi, terus setelah itu baru ditutup kurung. Oke, rumus sama dengan lower, terus nama yang tadi baru nah itu udah jadi. Terus tarik ke bawah, udah sinkron semua kok guys. Nah gitu. Nah setelah itu ada proper. Proper itu gunanya buat mengkapitalkan huruf depan. Jadi kayak gini rumusnya. Gitu, dikapitalkan huruf depan. Setelah itu tarik ke bawah aja. Oke, terus habis itu ada upper. Di upper ini gunanya untuk mengkapitalkan semua huruf di Excel. Jadi misalnya mencet ini nih. Nah, nanti dia bakalan jadi gede semua tulisannya. Gitu. Nah, udah. Ya, terus setelah itu kalau mau namanya ini kok kepanjangan sih Kak, atau kepanjangan, kita ini guys, namanya wrap text. Jadi wrap text. Nah, nanti kalau misalnya kita tarik ke sini, namanya bakal di bawah sini. Tapi ntar klik 2 kali di sini atau enggak di sini. Oke. Terus setelah itu kalau misalnya kayak gini nih, ini kan 2 tabel nih, 2 baris. Kok bisa Kak? Nah, kita ada yang namanya merge and center. Merge and center itu di sini gunanya untuk menggabungkan 2 sel menjadi 1. Terus kalau yang kayak gini, ini kan juga di merge and center. Terus gimana kalau misalnya pengen merge and centernya cuman misalnya ini kayak gini, tapi nggak mau disatuin semua Kak? Bisa, gini caranya. Nih gini ya, nih ada yang namanya ini merge across. Itu langsung nyambung tapi beda bagian gitu. Intinya gitu. Oke. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.